Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan bahas tentang trigonometri mulai dari awal, jadi mulai dari pengukuran sudut. Nah, perlu kalian ketahui trigonometri itu ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Basicnya ada di kelas 10, jadi kalian harus benar-benar paham materi trigonometri di kelas 10, supaya nanti di kelas 11 dan kelas 12 kalian tidak kesulitan. Oke. Kita belajar mulai dari pengukuran sudut. Apa sih sudut itu? Sudut itu didefinisikan sebagai suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis yang titik pangkalnya sama. Jadi, misalkan ada sudut AOB di mana kaki sudutnya adalah AO dan OB, maka sudut AOB yang dimaksud adalah sudut theta ini. Gitu. Jadi dia dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, kemudian kalau misalnya ada di segitiga ABC misalnya, sudut yang ini, theta ini, berarti dinamakan sudut B atau bisa disebut dengan sudut ABC. Nah, kalau saya minta mana sudut BAC, berarti sudut BAC, berarti yang ada di apit di tengah. Itu sudut A atau sudut BAC gitu. Nah, ukuran sudut di sini ada derajat dan radian. Kalau derajat kita sudah tahu dari SD, satuan sudut itu derajat. Tapi kalau radian biasanya diterapkan di matematika terapan gitu. Nah, kalau derajat itu kan satu putaran lingkaran ini adalah 360 derajat, ya kan? Nah, jadi satu putaran itu 360 derajat. Berarti 1 derajat itu 1/360 putaran. Bisa juga dijadikan dalam bentuk menit dan detik. Jadi kalau menit itu petik 1, kalau detik itu petik 2. Nah, 1 derajat sama dengan 60 menit. Dengan 1 menit itu kan 60 detik. Berarti 1 derajat itu 3600 detik. Gitu. Itu untuk derajat. Nah, kalau radian, apa yang dimaksud radian itu? Berarti dia dibatasi oleh jari-jari. Jadi sudut ini kan merupakan juring lingkaran ya, ada panjang busur, ada jari-jari. Nah, dikatakan 1 radian kalau dia perbandingan semua jari-jarinya itu sama. Jadi di sini jari-jari, ini jari-jari, panjangnya ini misalkan garis B, panjangnya AB ini juga jari-jari, itu dinamakan 1 radian gitu. Nah, biasanya di soal itu mengubah satuan derajat dari radian ke derajat atau sebaliknya. Misalnya ada masukkan saja langsung ke rumusnya ini ya. Jadi kalau ada X derajat dijadikan dalam bentuk radian, berarti caranya X derajat per 180 pi radian. Kalau X radian jadikan derajat, berarti X dibalik 180 per pi derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, ini contoh soalnya. 30 derajat dijadikan dalam bentuk radian. Berarti derajat ke radian kan? Berarti langsung aja. Karena X-nya 30, kita rubah jadi 30 derajat per 180 derajat pi radian. Nah, boleh dicoret ya. Jadinya dapatnya 6. Jadi sama dengan 1/6 pi radian. Kalau soalnya esai, kalian bisa jawab seperti ini, 1/6 pi radian. Tapi kalau soalnya pilihan ganda dan itu adalah pilihannya itu dalam bentuk desimal, pi-nya ini bisa dirubah menjadi 3,14. Jadi 1/6 dikali 3,14 gitu. Nah, kalau sampai esai sampai sini sudah benar. Nah, terus 5/9 radian dijadikan derajat.
Berarti 5/9 dikali 180 per pi derajat. Jadinya boleh coret 20 ya. Jadinya 100 per pi derajat. Atau bisa kalau misalkan jadikan bentuk desimal, jadinya 100 per pi-nya dirubah menjadi 3,14. Nah, 3,14. Jadi 100 dibagi 3,14 31,85 derajat gitu. Ya. Jadi kalau dijadikan dalam bentuk desimal, pi-nya dirubah menjadi 3,14 gitu. Nah, terus kalau yang bawah nih 3/4 pi radian dijadikan derajat, berarti 3/4 pi radian jadikan derajat. Nah, berarti dikali 180 per pi. Ini boleh coret ya. 180 coret, dapatnya berapa nih? 45 ya. Jadinya 135 derajat. Oke. Mudah ya merubah dalam bentuk derajat ke radian atau radian ke derajat. Gitu. Oke. Untuk latihan soalnya kalian bisa buka linknya di Google Form. Nanti di bawah keterangan ini akan ada link untuk Google Form. Terima kasih.